Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, bencana tanah longsor terjadi di lereng Gunung Anjas-Moro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Kamis pagi. Sedikitnya 4 rumah tertimbun tanah. 6 orang selamat, sementara 2 korban tertimbun reruntuhan material longsor. 1 orang berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Penyebab longsor karena curah hujan tinggi dan lokasi permukiman rawan longsor. Tanah longsor selebar 20 meter lereng Gunung Anjas-Moro ini terjadi di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang, Kamis pagi. 4 rumah rusak berat akibat tertimbun tanah. 1 dari 2 orang korban yang hilang akhirnya ditemukan. Korban bernama Dwi Ayu Wandira Ismail, berusia 9 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Jombang. Jasad korban ditemukan petugas tertimbun material longsor. Tubuh korban tertimpa pilar rumahnya. Sementara untuk korban lainnya atas nama Duka Ismail, 56 tahun, sang ayah masih dalam pencarian petugas. Dari hasil pencarian kita sudah berhasil menemukan 1 korban atas nama Nadine, 9 tahun, dan sudah kita serahkan ke petugas medis untuk dievakuasi ke rumah sakit. Posisinya di mana tadi ditemukan? Jadi berada di radius, kalau di jalan tadi kurang lebih radius 1,5 meter di bawah timbunan material rumah. Itu posisinya di mananya rumah itu Pak, kalau seperti itu? Sudah menuju jalan, karena ini sudah pergeseran dari rumah, itu kan hampir 5 meter kedorong material tanah. Salah satu korban rumah milik Slamet usia 51 tahun mengatakan saat itu dirinya bersama 6 anggota keluarganya berada di dalam rumah. Tiba-tiba mendengar suara retakan disertai longsoran. Ia dan seluruh anggota keluarganya berlari menyelamatkan diri. Orang kayu itu, cara bahasa Jawa niku notori kayu. Kretek langsung geruduk wis. Wis langsung melayu lemah. Ada berapa orang Pak di dalam Pak? Di dalam rumahnya siapa? Rumah jenengan? 6, ada 6 orang. Dari 4 rumah terdampak longsor, 2 berpenghuni dan 2 lainnya kosong. Korban selamat berhasil dievakuasi, sedangkan 2 orang yakni Ismail dan anaknya tertimbun longsor. Upaya pencarian korban terus dilakukan. Petugas juga akan menerjunkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Dewi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, 4 jenazah korban tanah longsor di Bali asal Magetan, Jawa Timur tiba di rumah duka Desa Praga, Kecamatan Parang. Kedatangan ke-4 jenazah disambut isak tangis keluarga. Jerit tangis Karyan tak terbendung ketika peti mati jenazah Didik Setiawan, anaknya tiba di rumah duka Desa Praga, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Rabu siang. Wanita berumur 43 tahun ini masih tidak percaya jika anaknya yang baru 10 hari pergi ke Bali untuk bekerja dan merubah nasib justru kini pulang tanpa nyawa. Ya gak tidur, rebahan, udah mainan HP. Terus saya berdua sama ponakan saya melek berdiri. Terus dengar suara runtuhan, saya lari, orang 2 tidur terus langsung kena runtuhan. Longsoran itu ya. Selain Didi, ada 3 korban tewas akibat longsor asal Magetan yang hari ini dipulangkan ke rumah duka. Mereka adalah Sukresno, usia 55 tahun, dan Dwi Lintang, usia 25 tahun, dan Sarif, usia 50 tahun, yang masih satu desa. Ke-4 korban meninggal dunia saat kamar kosnya di Ubung Kaja, Denpasar diterjang tanah longsor Senin 20 Januari 2025 pagi. Usai disemayamkan, ke-4 jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Mereka itu pergi ke Bali dalam rangka apa sih Pak? Ya seperti biasa, kalau warga sini kalau di rumah itu longgar pekerjaan, tidak ada. Biasa itu mencari tambahan lah untuk ke sana, mencari sampingan pekerjaan di Bali. Merantau. Ya selalu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarga.
Itu berangkat udah berapa lama sih Pak di Bali? Itu baru 10 hari nah. Terus 10 hari. Iya. Keempat korbannya masih bertetangga satu desa ini pergi ke Bali untuk bekerja di konstruksi tiang pancang. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, rekonstruksi kasus pembantaian satu keluarga di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri digelar di Mapolres Kediri. Pelaku Yusa Cahyo Utomo melakukan reka ulang 49 adegan. Polisi menemukan fakta baru saat pelaku Yusa Cahyo Utomo melakukan adegan rekonstruksi pembantaian satu keluarga di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada 4 Desember 2024 lalu. Fakta baru tersebut yakni semua korban dipukul dengan palu besi hingga tewas. Dalam reka ulang di Mapolres Kediri Rabu siang terungkap pelaku yang juga adik kandung korban sengaja membawa palu besi dari rumah dan dimasukkan tas. Martil besi itu dikeluarkan seusai cekcok dengan korban Kristina, kakak kandungnya. Setelah membunuh kakak kandungnya, pelaku menghabisi kakak iparnya Agus Komarudin, lalu menganiaya keponakannya CR dan SPY. CR akhirnya tewas sementara SPY selamat hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit. Usai menghabisi kerabatnya, Yusa kabur membawa mobil dan sejumlah barang berharga milik korban. Barang itu rencana akan dijual untuk melunasi utang pelaku. Kita peragakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Ini tadi sudah dilaksanakan, ada adegan 49 adegan dan sudah selesai. Ada temuan baru, ada beberapa tadi yang pada saat pemeriksaan awal yang belum tergambar. Salah satunya terkait dengan beberapa kali pukulan yang dilakukan oleh ke beberapa korban itu pada saat pemeriksaan pertama belum tergambar. Ini tadi sudah tergambar. Ada berapa kali pukulan dan tempat di mana korban itu dipukul sudah ada tergambar. Artinya satu korban bisa dipukul berapa kali sama pelaku? Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, bervariasi. Semuanya terjadi di daerah kepala. Pelaku dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman maksimalnya hukuman mati. Sementara satu korban selamat kondisinya semakin membaik, meski harus tetap diberikan pendampingan untuk memulihkan trauma psikologisnya. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, truk bermuatan kayu menabrak truk bermuatan pasir di jalur Pantura, Probolinggo. Akibatnya sopir truk kayu tewas seketika di lokasi kejadian karena terjepit dalam kabin kemudi dan tergencet kayu bermuatan truknya. Kecelakaan membawa maut kembali terjadi di jalur Pantura, Banyuwangi, Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo, Rabu siang. Truk bermuatan kayu batangan yang melaju dari arah barat atau Surabaya tiba-tiba oleng dan menabrak bak sisi kanan truk bermuatan pasir dari arah berlawanan. Kerasnya benturan menyebabkan bagian depan truk kayu ringsek hingga pengemudinya tewas seketika karena terjepit di kabin kemudi dan terdesak muatannya sendiri. Polisi dibantu warga berusaha mengevakuasi korban dari dalam kabin. Dari hasil olah TKP diketahui identitas sopir truk bernama Ghafari Ami Umaat, 28 tahun, warga desa Tukul, Kecamatan Pelosok, Klaten, Kabupaten Kediri. Jenazahnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir truk bermuatan kayu mengantuk hingga tak bisa menguasai laju kendaraannya. Jadi kita ketahui bersama bahwa ada kecelakaan truk versus truk muat kayu dan truk muat pasir. Untuk dump truk dari arah Banyuwangi ke Surabaya, kemudian untuk truk muat kayu dari arah Surabaya menuju Banyuwangi. Ngantuk atau seperti apa? Masih kami selidiki, Bapak. Masih dalam penyelidikan. Untuk korban sendiri sempat terjepit atau bagaimana tadi? Untuk korban sendiri sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Saleh. Posisi korban terjepit. Tapi sempat terjepit bodi ya tadi. Terjepit bodi. Dari mana ini awalnya? Dari sana timur. Dari timur terus? Kondeselnya ngantuk, oleng ke kanan. Oleng ke kanan. Dan dari kiri. Nabrak depan truk sampean? Samping itu. Nabrak samping. Itu kencang apa gimana Mas yang koldeselnya itu Mas? Lari ke kanan, lari ke kanan. Enggak, dari barat itu kencang berarti? Oleng gini. Oleng ya. Dugaannya ngantuk Mas ya? Ya ngantuk lah Mas. Ngantuk ya. Polisi kembali mengimbau kepada para pengemudi untuk segera menghentikan kendaraannya dan beristirahat, terutama saat mulai merasa kelelahan dan mengantuk. Dan Di Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo.
Kita beralih ke informasi ringan saudara. Jelang perayaan Imlek yang tinggal beberapa hari lagi, Kelenteng Tua di Surabaya menggelar ritual cuci rupang atau patung dewa serta bersih-bersih kelenteng. Sementara di Kelenteng Bun Bio, sejumlah umat Konghucu menggelar ritual Ciswak, yakni memotong rambut dan kuku dimasukkan ke kertas kimchua. 6 hari menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, Kelenteng Hong San Kote di Jalan Cokro Aminoto, Surabaya menggelar ritual cuci rupang atau patung dewa serta bersih-bersih kelenteng. Dalam keyakinan umat Tridharma, ritual cuci rupang serta bersih kelenteng ini dilaksanakan 1 hari setelah para dewa-dewi naik ke nirwana. Ada 100 lebih patung dewa-dewi di kelenteng yang berusia 106 tahun ini dicuci dan dimandikan menggunakan air teh serta air bunga. Pencucian dilakukan agar rupang bersih saat dewa-dewi kembali dari nirwana pada perayaan Imlek nanti. Imlek kita perlambangnya tuh supaya kita tuh pas Imlek tuh bisa dalam keadaan bersih semua. Nah juga nanti dewa-dewanya juga dalam keadaan bersih semua. Jadi ada berapa rupang yang dibersihkan hari ini dimandikan? 100 rupang. 100 lebih. Artinya ketika dewa-dewa ini berangkat ke nirwana untuk kelentengnya dibersihkan gitu ya istilahnya? Iya benar. Harapannya untuk pada Imlek nanti seperti apa sih? Ya semoga semuanya tuh lancar semua, terus semua damai dan ya lebih baik lah dari tahun ini. Sementara itu di Kelenteng Bun Bio, Jalan Kapasan, Surabaya, umat Konghucu menggelar ritual Ciswak, yakni memotong rambut dan kuku dan dimasukkan ke kertas doa atau kimchua. Winse Lim Tiong Yang, rohaniawan Kelenteng Bun Bio, mengatakan Ciswak serupa dengan ruat dalam tradisi Jawa. Setelah doa, upacara dilanjutkan dengan ritual pembersihan diri menggunakan air bunga mawar dan melati. Ini adalah sembahyang mengantar Dewa Dapur naik sekaligus mengantar para suci untuk pulang kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melaporkan segala hal ihwalnya tentang kehidupan di dunia ini. Sekaligus tadi kita melakukan upacara Ciswak atau tolak bala, yang kalau di dalam mitologi Jawa itu ruatan, yaitu dengan melakukan meruat dirinya melalui kias, yaitu potong rambut, potong kuku, tangan dan kaki, kemudian akan dilarungkan ke laut. Kertas doa atau kimchua penyu selanjutnya akan dilarung di Selat Madura pada 24 Januari besok. Sedangkan kimchua gunung dibakar di akhir upacara sebagai simbol kirim doa kepada Tuhan. Dengan datangnya tahun baru Imlek Sio Ular Kayu ini, masyarakat Tionghoa berharap kehidupan dan rezeki yang didapat bisa lebih baik dan berlimpah dari tahun sebelumnya. Wahyu Pratama dan Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.